Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di pertemuan ke-9 di mata kuliah administrasi jaringan. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang routing dinamik, IEGRP dan OSPF. Oke, apa sih routing dinamik itu gitu kan. Nah, kita bahas dulu nih. Oke, protokol routing dinamis. Itu pasti punya tujuan. Nah, tujuannya adalah up-to-date information routing, terus memilih jalan terbaik pada jaringan. Jelas, itu menjadi tujuan dari sebuah protokol routing dinamis. Nah, jenis routingnya sendiri itu ada link state, ada distance vector, terus ada fat vector. Nah, ini nantinya kita mempunyai suatu bagan. Nah, ini bagan turunan ya dari sini dinamik routing protokol. Nah, ini ada IGP berarti interior IGP, terus ada exterior EGP gitu ya. Nah, ini biasanya berhubungan di atas, di link state kita nggak terlalu kelihatan ini. Nah, lalu turunan dari IGP sendiri ada yang namanya distance vector routing protocol, terus ada link state routing protocol. Nah, kita bahas yang turunan-turunannya dulu ya. Nah, ini ada RIF, ada Routing Information Protocol versi 1, ada EGRV ya, terus turunannya lagi ada RIF versi kedua, dan ada IEGRP. Nah, ini yang kita bahas nanti. Lalu di link state-nya, nah ini perbedaannya kalau misalkan IEGRP itu ada di distance vector. Kalau link state, kalau OSPF itu ada di link state routing protocol. Nah, ini ada dua turunannya OSPF nama ISIS ya. Nah, kalau misalkan dari eksterior, nah ini yang sering digunakan adalah BGP gitu ya. Nah, itu penjelasan sederhana mengenai ini protokol routing dinamis yang akan kita bahas. Seperti itu. Lanjut ke konsep. Bagaimana konsepnya? Nah, yang pertama atau poin pertama, konsepnya adalah routing mengirim dan menerima pesan routing pada interface. Lalu poin kedua adalah router bertukar informasi untuk mempelajari routing yang digunakan. Poin ketiga, ketika router mendeteksi adanya perubahan topologi, protokol routing akan memperbaharui informasinya. Nah, di sini gambaran simple yang telah dituangkan. Di sini ada tiga router, R1, R2, R3. Nah, di sini ada koneksivitas yang menggunakan serial. Ya, ada yang menggunakan kabel serial. Yang warna merah nih itu ke serial. Ini pas Ethernet, ini pas Ethernet. Seperti itu. Nah, ketika mempunyai network yang berbeda-beda, ini networknya 10.1, ini apa namanya IP ya, IP di networknya ya 10.10, ini kelas A, ini kelas A berarti ya menggunakan IP 10 kelas A, kepala 10 berarti 1, ini 2, ini 3, ini 4 di hostnya. Seperti itu. Ini gambaran sederhana dari suatu konsep routing protokol. Seperti itu. Lanjut ke dalam IEGRP. Kita harus tahu dulu pengertian IEGRP itu apa. IEGRP memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh distance vector routing protokol lainnya. Seperti yang poin pertama ada Reliable Transport Protocol atau RTP. Lalu poin kedua adalah bounded update-nya atau pembaruan yang tidak direncanakan. Terus punya fungsi dual ya, diffusing update algorithm ya, terus establishing adjacencies ya, terus naik bor and topology table. Itu dari fitur-fitur yang IEG punya gitu. Dari yang lain selain ini masih banyak juga, cuman yang lainnya dipunya oleh distance vector routing lainnya gitu. Oke, itu EGRV. Nah, fitur yang tambahannya ada reliable. Kita bahas satu-satu. Ada reliable atau RTP. Digunakan untuk mengirim dan menerima paket EGRP. Nah, poin kedua adalah dapat mengirim paket menggunakan IPv4 dan IPv6. Nah, IP versi 4, IP versi 6. Terus kalau misalkan kita bedah lagi tentang diffusing update algoritma atau dual, atau itu merupakan algoritma yang digunakan untuk mencegah looping pada routing. Jadi
dicegah loopingnya pada routing gitu, karena looping ini nanti akan mengakibatkan broadcast yang terlalu tinggi, maka network itu biasanya terganggu oleh itu gitulah ya. Terus tidak berpengaruh walaupun terjadi perubahan topologi di pusing update-nya, serta menyediakan waktu konvergensi yang lebih cepat. Ini yang diperlukan, waktu konvergensinya ya lebih cepat gitu, biar nggak ada delay yang berarti gitu. Itu fiturnya. Nah, bagaimana konfigurasi eGRP versi 4? Nah, kita bahas tentang autonomous system number-nya. Yang pertama ada di IANA Global, digunakan oleh ISP dan lembaga-lembaga besar lainnya. Lalu yang kedua ada digunakan pada routing eksterior seperti BGP. Nah, eksterior seperti BGP nih itu ada di pihak IANA gitu ya. Yang nomor 2, routing eGRP automation system. Nah, poinnya adalah nomor autonomous system digunakan sebagai ID. Nah, poin kedua adalah semua router di dalam domain yang sama harus menggunakan nomor autonomous system yang sama agar sinkron gitu ya, agar sinkron. Kalau misalkan nggak sinkron ya nanti tidak dapat terkoneksi dengan baik seperti itu. Oke, lanjut, itu konfigurasi di IP versi 4. Nah, masih di versi 4, nah ini sampel sedikit untuk bagaimana kita menyeting di router pertama. Nih, router pertama, bagaimana kita setting di router pertama itu eGRP 1 ya, networknya 172.16.3.0 itu untuk networknya. Ini berarti sudah ada di kolom eGRP. Network lagi ada 192.168.10.0. Itu network diambil dari mana? Seluruh network yang ada di router ya kita masukkan gitu ya. Terus 192.168.1.0 seperti itu. Terus langsung no auto summary seperti itu ya. Oke. Berarti yang 168.1 atau sama 168.10 ini gambaran kecil mengenai konfigurasi eGRP versi 4. Oke, lanjut, masih di versi 6-nya, masih di konfigurasi tapi ini versi 6 ya. Memiliki fungsi yang sama seperti eGRP IP versi 4. Nah, poin kedua menggunakan IP versi 6 untuk melakukan komunikasi dengan eGRP. Proses eGRP IP versi 6 terpisah dengan eGRP IP versi 4 menggunakan alamat link lokal FE80.2 2x/10. Itu sudah dikatakan link lokal ya. Nah, ini harus dipahami nanti biasanya suka keluar di soal-soal untuk link IP link lokal versi 6. Terus proses konfigurasi eGRP IPv6 menggunakan IPv6 unicast routing untuk mengaktifkan routing IP versi 6. Poin kedua adalah menggunakan IPv6 rute eGRP autonomous sistem untuk masuk ke dalam mode konfigurasi. Ini harus masuk dulu ke dalam mode konfigurasi ya. Nggak bisa kita langsung tembak untuk konfigurasi. Dan harus menggunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkannya. Ibaratkan ya dihidupkan si portnya ini no shutdown untuk mengaktifkannya. Nah, bagaimana konfigurasi itu? Nanti kita bahas di paket tracernya di diskusi di akhir video ini. Nah, untuk OSPF sendiri. Nah, OSPF merupakan protokol routing link state dan digunakan untuk menghubungkan router yang berbeda. Jadi router-router yang berbeda dalam satu autonomous system AS, sehingga protokol routing ini termasuk juga ke dalam kategori interior gateway protokol atau IGP. Seperti itu, kita bahas lebih jauh tentang OSPF. Nah, OSPF sendiri itu mempunyai karakteristik. Karakteristik pertama merupakan link state routing protocol, sehingga setiap router memiliki gambaran topologi jaringan. Kedua, menggunakan Hello Packer ini untuk mengetahui keberadaan router tetangga. Nah, ini Nightbo router jadi kelihatan gitu. Terus ketiga, router update hanya dikirimkan bila terjadi perubahan dalam jaringan dan dikirim secara multicast
dapat bekerja dengan konsep hierarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area kayak gitu ya. Nah, ini konsep area sebagai contoh ada area 0, area 51, area 2 seperti itu. Nanti ada area 1, ada dan area sebagai tergantung penamaan kita. Oke, lanjut ke dalam penjelasan OSPF mengenai versi. Nah, OSPF sendiri itu mempunyai beberapa versi, terdiri dari 2 versi yang biasa kita gunakan. OSPF versi 2 untuk IP versi 4 dan OSPF versi 3 untuk IP versi 6. Nah, bagaimana implementasi OSPF? Jadi ada yang single area, ada yang multi area OSPF. Nah, kita lihat di gambar sebelah ini ada OSPF fiturnya ya. Ada kelas, ada efisien, secure, fast convert sama scalable. Jadi mempunyai skala yang jelas gitu. Nah, OSPF router ID. Nah, mengaktifkan OSPF versi 2 ini pasti di versi 4 ya. OSPF versi 2 diaktifkan untuk menggunakan perintah router OSPF proses ID. Nah, kedua, proses ID merupakan angka antara 1 sampai dengan 65.535 seperti itu. Lalu di dalam konfigurasi OSPF versi 2 ini secara sederhana kita lakukan dari R2 dari router kedua di sini ya. Router OSPF 10. Nah, router ID-nya 1.1.1.1. Lalu networknya 10.1.2.0.0 terus titik 0 ya 0.0.0 untuk area 0 dan selanjutnya. Nah, jangan lupa pasif in yang G ini untuk koneksinya nih G0 per 0 nih G0 per 0 sama G0 per 0. Oke. Dilanjut ke single area OSPF versi 3. OSPF versi 3 mirip seperti OSPF versi 2, namun pertukaran informasi routing menggunakan tabel routing OSPF routing IP yang versi 6. Lalu menggunakan alamat link lokal, alamat ini secara otomatis akan terbentuk ketika IP P6 unicast global digunakan pada interface seperti kita lihat ke single area OSPF versi 3 ini. Nah, untuk mengaktifkan OSPF versi 3 pada semua interface dapat menggunakan perintah IP P6 OSPF proses. Nah, jadi untuk OSPF-nya proses ID, lalu untuk areanya ya area ID di sini. Contohnya ya. OSPF areanya berapa? Ini yang akan diaktifkan. Seperti itu. Lanjut ketika multi area OSPF, alasan menggunakan multi area. Nah, single area OSPF jika routing tidak diringkas, maka tabel routing dapat menjadi sangat besar. Nah, setiap router harus menjaga informasi tentang domain routing yang digunakan. Multi area OSPF memiliki tabel routing yang lebih kecil, mengurangi link state. Nah, seperti itu. Ini area kita bisa lihat. Ini area 1, area 0, area 51. Lebih apa ya? Lebih kompleks seperti itu. Ini dibuat area jadi untuk menjalankan multi area OSPF-nya. Nah, alasan menggunakannya masih lanjut ya. OSPF two layer pada area hierarki. Nah, ada backbone, ada juga reguler atau non backbone. Hampir sama secara tampilan namun berbeda dengan konfigurasi yang ada. Oke, lanjut. Di dalam tipe OSPF kita bisa lihat kita bisa bedakan ada backbone router, ada internal router, ada ABR area border router sama ASBR Autonomous System Boundary Router. Nah, ini kita bisa lihat di gambar, sudah dicontohkan di dalam gambar. Untuk area 1 ada internal router, lalu ada backbone router, lalu ada area untuk kedua yaitu di tengah-tengahnya ada ABR backbone ya. Terus external autonomous systemnya kita bisa lihat di lingkaran yang tengah itu. Oke. Lanjut di dalam konfigurasi multi area OSPF, menerapkan multi area OSPF, jenis implementasi OSPF dipilih berdasarkan pada persyaratan desain jaringan dan topologi yang digunakan. Jadi sudah ada syarat yang harus digunakan gitu. Nah, ini gambar
untuk area-area berikutnya. Ini area pertama, area kedua, area 0, area kedua di sini. Ini area 0 ya. Nah, ini udah menggunakan ini IP versi 6, IP versi 6, IP versi 6 untuk areanya. Oke, lanjutnya verifikasi multi area OSPF. Nah, ketika kita mau memverifikasi, maka ya, perintah yang digunakan untuk melakukan verifikasi single area OSPF sama dengan perintah yang digunakan untuk multi area OSPF. Terus, untuk OSPF versi 3 hanya mengganti IP dengan IPv6. Jadi, IP versi 4 itu enggak digantikan. Jadi, ada IP versi 6 gitu. Ditulis ya IP6, kalau P4 IP doang gitu. Kalau IPv6 harus ditegasin itu bahwa itu IP versi 6 gitu. Terus verifikasi rootnya bagaimana untuk OSPF versi 2? Perintah yang paling umum digunakan untuk melakukan verifikasi multi area adalah menggunakan perintah show IP root. Ya, itu standar ya di dalam modem atau router Cisco atau yang biasa kita pergunakan di Cisco Packet Tracer, itu standarnya seperti itu. Nah, konfigurasi multi area OSPF ini sederhananya sih ya. Ya, tadi udah kita masukkan juga untuk konfigurasinya, ini tadi udah kita bahas ya, bagaimana konfigurasinya itu. Nah, kalau misalkan tadi kalau yang single itu ada bedanya ya. Single itu berarti yang secara OSPF-nya ID-nya hampir sama. Oke, kita lanjut di multi atau di konfigurasi. Nah, pada skema jaringan di atas, router 1 menggunakan area 0 dan area 1. Nih router 1, di mana router 1 ini menggunakan area 0 dan area 1. Jadi ada tengah-tengah kebagi ya. Nah, router 2 menggunakan area 0 dan area 0, sedangkan router 2, iya betul, router 2 hanya di area itu. Router 3 itu menggunakan area 0 dan area 2, seperti itu ya. Oke, itu aja penjelasan di pertemuan 9 mata kuliah administrasi jaringan. Ya, mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat. Nanti untuk Cisco Packet Tracer-nya ada di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.